Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini Ibu akan membahas materi yang kedua, yaitu persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi setelah kalian mempelajari materi pertama, yaitu konsep dan definisi dari nilai mutlak, kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Namun sebelum mempelajari persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, ada beberapa hal yang harus kalian kuasai untuk mengerjakan materi ini, untuk menyelesaikan materi ini. Yang pertama, sudah Ibu sediakan PowerPoint-nya, tinggal kalian buka, dibaca tentang sifat-sifat nilai mutlak. Yang pertama tentang sifat-sifat nilai mutlak. Di situ ada beberapa sifat-sifat nilai mutlak. Kemudian yang harus kalian pahami dan kuasai materi sebelumnya, yaitu definisi dari nilai mutlak. Definisi dari nilai mutlak ini juga harus kalian kuasai untuk menyelesaikan materi yang ini, materi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi kalau sifatnya kalian bisa baca sendiri di PowerPoint. Nanti kita akan masuk ke contoh soal. Sifat ini digunakan untuk menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan yang mana bentuk soalnya mirip seperti sifat tersebut. Jadi ada beberapa sifat yang mirip nanti dengan sifatnya, berarti bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Kalau definisi nilai mutlak ini akan Ibu bahas kembali. Oke, di sini Ibu akan mengulang kembali untuk definisi dari nilai mutlak. Definisi dari nilai mutlak yang pertama itu, jika diketahui sebuah nilai mutlak dari X, maka definisinya adalah X jika dan hanya jika X yang berada dalam garis mutlak nilainya lebih besar dari 0, dan akan 0 jika dan hanya jika X yang berada dalam garis mutlak itu sama dengan 0, dan akan negatif X definisinya jika dan hanya jika X yang berada dalam garis mutlak itu kurang dari 0. Ini definisi yang pertama. Kemudian definisi yang kedua dalam bentuk sebuah aljabar, misalnya negatif, ada sebuah nilai mutlak dari AX min B, maka bisa didefinisikan menjadi AX min B, yaitu yang berada dalam garis nilai mutlak ini bernilai positif, itu jika dan hanya jika AX min B lebih besar dari sama dengan 0. Kemudian yang kedua adalah negatif dari AX min B, negatif dari yang berada dalam garis mutlak AX min B, jika dan hanya jika AX min B nya kurang dari 0. Jadi ada dua buah definisi yang ada di dalam nilai mutlak. Misalkan contoh soal, definisikan seperti yang sudah pernah dicontohkan sebelumnya, dan ada juga saya berikan latihan tugas untuk kalian kerjakan. Saya lihat ada yang benar dan masih ada yang keliru, sedikit keliru, jadi belum pas. Definisikan nilai mutlak dari X plus 1. Jadi fx x plus 1 sama dengan fx. Jadi definisikan fx sama dengan nilai mutlak dari x plus 1. Fx ini berarti sebuah fungsi ya, fungsi dari nilai mutlak. Jadi kalau definisikan berarti nilainya adalah x plus 1, semua yang berada dalam garis mutlak kita definisikan terlebih dahulu. Definisi yang pertama, karena dia berbentuk sebuah aljabar, persamaan linear satu variabel, jadi yang pertama adalah X plus 1, yang kedua adalah negatif dari X plus 1.
Cukup seperti ini saja kalau kalian mau mendefinisikannya untuk mengerjakan nanti di persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Kalau sampai sini sudah dipahami, jadi cukup seperti ini saja untuk mendefinisikannya. Ini persamaan yang pertama, definisi yang pertama, ini definisi yang kedua. Jadi sampai di sini untuk mengulang materi sebelumnya. Sekarang kita akan lanjutkan masuk ke materi persamaan nilai mutlak. Jadi pertidaksamaannya nanti di pertemuan berikutnya. Kita masuk ke persamaan nilai mutlak terlebih dahulu. Persamaan. Persamaan nilai mutlak. Jadi persamaan nilai mutlak itu adalah sebuah persamaan yang mana ditandai dengan tanda sama dengan dan peubahnya berada di dalam garis mutlak. Peubah itu variabel ya. Jadi misalkan seperti ini. Sebuah AX plus B ini adalah peubahnya X, variabelnya variabel X. Sebuah variabel atau peubah berada di dalam garis mutlak ditandai dengan tanda sama dengan, memiliki sebuah konstanta sama dengan konstanta atau sama dengan nilai mutlak yang lain, ditandai dengan ada tanda sama dengan, berarti ini termasuk persamaan nilai mutlak. Ini adalah persamaan nilai mutlak. Syarat-syarat dalam pengerjaan nilai mutlak, persamaan nilai mutlak adalah variabel harus berada di dalam garis mutlak dan ada tanda sama dengan. Itu syarat pertama. Kemudian ada syarat yang pertama. Jadi jika nilai mutlak dari AX plus B sama dengan C ya, dengan C itu lebih besar atau sama dengan 0. Jadi kalau C-nya lebih besar dari sama dengan 0, berarti persamaan ini bisa kita selesaikan. Cara penyelesaian yang pertama adalah nilai dari nilai mutlak ini kita definisikan terlebih dahulu. Didefinisikan. Definisi yang pertama adalah AX plus B. Definisi yang kedua adalah negatif dari AX plus B. Jadi ini ada definisi 1 dan ada definisi 2. Kemudian setelah kita definisikan seperti ini, dua buah definisi ini, syarat yang kedua, setiap definisi ini kita buat menjadi persamaan awal. Membuat jadi persamaan awal tanpa nilai mutlak. Jadi kita ambil definisi yang pertama, AX plus B, kita buat jadi persamaan seperti persamaan di awal, sama dengan C, hanya tanpa garis mutlak. Dan kita buat lagi persamaan yang kedua, yaitu dengan menggunakan definisi yang kedua, negatif dari AX plus B sama dengan C. Jadi dua bentuk ini yang akan kita jabarkan nanti untuk memperoleh himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian itu adalah nilai X yang memenuhi. Jadi berapa sih nilai X yang bisa memenuhi persamaan ini? Biar hasilnya benar ruas kiri sama dengan ruas kanan. Jadi kalau berbicara tentang persamaan ataupun pertidaksamaan, berarti kita tidak akan jauh-jauh larinya dari himpunan penyelesaian. Langsung kita masuk ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian, sesingkat jadi HP, dari persamaan berikut.
Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Yang pertama adalah nilai mutlak dari X min 5. Jadi tentu sama dengan 2. Ini untuk contoh soal yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Nilai mutlak dari X min 5 sama dengan 2. Ini adalah ada sebuah peubah atau variabel di dalam garis mutlak. Jadi syarat pertama sudah terpenuhi. Variabel berada dalam garis mutlak. Kemudian ditandai dengan tanda sama dengan, berarti dia termasuk persamaan dari nilai mutlak. Jika dia persamaan dari nilai mutlak, maka kita lihat 2 ini lebih besar dari 0, ya kan? 2 lebih besar dari 0, maka bisa kita selesaikan dengan syarat yang tadi. Yang pertama, jika AX plus B, nilai mutlak dari AX plus B sama dengan C, dengan C lebih besar dari sama dengan 0, maka langkah penyelesaiannya seperti ini. Ini yang jika nilai mutlak dari AX plus B sama dengan 0, AX plus B sama dengan C lebih besar dari sama dengan 0. Jadi kita lihat di sini C-nya lebih besar dari sama dengan 0, yaitu 2. Berarti kita bisa menyelesaikan dengan langkah-langkah seperti yang tadi. Langkah pertama, kita harus definisikan dulu peubah yang berada di dalam garis mutlak, persamaan fungsi yang berada dalam garis mutlak, yaitu X min 5. Ini adalah persamaan definisi pertama. Kemudian negatif dari X min 5 ini adalah definisi yang kedua. Setelah itu kita jabarkan satu persatu setiap definisinya. Kita rubah menjadi persamaan awal. Kita rubah jadi persamaan awal, yaitu X min 5 sama dengan 2. Kemudian yang kedua adalah negatif dari X min 5, ini persamaan yang kedua, sama dengan 2 lagi. Kita rubah ke persamaan awal. Kita selesaikan. Kita mencari himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian berarti nilai X yang memenuhi. Kita selesaikan dengan persamaan aljabar biasa, operasi aljabar biasa. X sama dengan, berarti ini 2 ditambah 5. Jadi X sama dengan 7. Ini X yang pertama. Kemudian X yang kedua kita cari lagi. Negatif dikali X, kita jabarkan, kita distribusikan, distribusi perkalian. Negatif X, ini negatif ketemu X, kemudian negatif ketemu min, negatif 5 adalah min ketemu min plus 5 sama dengan 2. Selesaikan. Negatif X sama dengan 2 dikurang 5. Negatif X sama dengan negatif 3. Karena yang dicari adalah himpunan penyelesaian, yaitu nilai X, berarti bukan negatif X. Kita cari X sama dengan min ketemu min, yaitu jadi plus 3. Ini untuk X yang kedua. Saya harap untuk operasi aljabar seperti ini, variabel seperti ini, satu variabel, kalian sudah paham karena sudah pernah belajar di SMP ya. Jadi tidak perlu saya ulang kembali. Jika ada yang kurang paham, silahkan hubungi saya langsung saja. Kemudian, jadi 2 buah X ini sudah kita temukan. Apakah dia bisa langsung menjadi himpunan penyelesaian? Jadi belum tentu kedua-duanya adalah himpunan penyelesaian. Harus kita uji coba lagi. Uji kebersamaan awal. Uji kebersamaan awal yaitu X. Untuk X sama dengan 7. Ini yang pertama. Untuk X sama dengan 7, kita uji kebersamaan awal. Ini persamaan awal. Yaitu nilai mutlak dari X min 5 sama dengan 2. Sekarang X-nya kita ganti 7. X sama dengan 7. Berarti X-nya kita ganti dengan 7. Nilai mutlak dari 7 dikurang 5 sama dengan 2. 7 dikurang 5
adalah 2. Nilai mutlak dari 2, benarkah nilai mutlak dari 2 hasilnya 2? Ya, 2 sama dengan 2. Nilai mutlak dari 2 adalah 2. 2-nya tetap dari 2 sama dengan 2. Berarti ini terbukti. Jika pernyataannya terbukti ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka X ini bisa kita jadikan himpunan penyelesaian. Kemudian yang kedua adalah X sama dengan 3. Kita kembalikan ke persamaan awal. X min 5 sama dengan 2. Kembalikan ke persamaan awal. Ganti X-nya dengan 3. Ganti 3 dikurang 5 sama dengan 2. Jadi 3 dikurang 5 berapa? Negatif 2 sama dengan 2. Kita turunkan negatif 2. Nilai mutlak dari negatif 2 berapa? Min dari min 2. Min dari min 2 ini tetap turun, yang ruas kanan, yang ruas kiri kita turunkan. Min dari min 2 adalah 2. 2 sama dengan 2. Terbukti ruas kiri sama dengan ruas kanan, berarti X sama dengan min 3 bisa kita jadikan himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah, kita tulis himpunan penyelesaian itu harus tulis dari yang terkecil sampai yang terbesar. Karena ini sama-sama X berarti 3,7. Jadi 3 dan 7 itu adalah himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak dari X min 5 sama dengan 2. Ini adalah contoh soal untuk persamaan nilai mutlak yang mana konstan C-nya bernilai positif atau lebih besar dari sama dengan 0. Ini yang tadi, C-nya lebih besar dari sama dengan 0. Kemudian yang kedua, bagaimana jika nilai mutlak dari AX plus B sama dengan C, dengan C-nya kurang dari 0. Berarti kalau C kurang dari 0 dia bernilai negatif. C bernilai negatif, maka ini tidak bisa dijabarkan. Maka tidak ada bilangan real yang memenuhi. Jadi jika masalahnya seperti ini, himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Jadi himpunan kosong, dia tidak memiliki himpunan penyelesaian, atau biasa juga ditulis seperti ini, himpunan kosong. Jadi kalau kosong itu 0 dicoret kayak gini ya. Ini nama bacanya kosong. Untuk contoh soalnya, kita masuk ke contoh soalnya. Contoh yang kedua berarti yang tadi, tentukan himpunan penyelesaian dari, misalkan contohnya seperti ini, nilai mutlak dari X min 2 sama dengan min 3. Jadi soalnya seperti ini. Jadi kalau kalian lihat seperti ini, ada sebuah peubah berada dalam garis mutlak, ditandai dengan tanda sama dengan, berarti dia persamaan dari nilai mutlak. Tapi di sini hasil dari nilai mutlaknya adalah bernilai negatif, maka ini tidak bisa kita selesaikan karena tidak ada bilangan real untuk X yang memenuhi persamaan ini berapapun. Jadi tidak ada yang bisa memenuhinya, maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Jadi HP-nya seperti ini saja. Saya harap kalian bisa memahaminya. Sampai di sini dulu penjelasan dari saya untuk hari ini. Jadi pertemuan berikutnya kita masuk ke pertidaksamaan dari nilai mutlak. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.